Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada shauma syahri Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman kita. Kalau dalam bahasa kita, ini adalah fasilitas luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang ingin meningkatkan kapasitas pribadinya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini berderajat sahih. Disebutkan bahwa dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Perkataan Nabi ini adalah tantangan bagi Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Ala adulluka ala abwabil khair. Ya Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Dijawab Sayyidina Mu'adz, qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Mu'adz menggunakan kata-kata bala yang menunjukkan keinginan yang sangat tinggi dari Sayyidina Mu'adz tentang tawaran dari Rasulullah untuk menunjukkan kepada Rasulullah tentang pintu-pintu kebaikan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, as-saumu junnatun. Pintu kebaikan pertama, wahai Mu'adz, yaitu puasa. Puasa itu adalah merupakan perisai bagi umat muslim. Bagaimana puasa menjadi perisai? Karena pintu masuknya setan dalam diri manusia itu adalah as-syahwat. Sementara syahwat ini dia akan kuat dengan banyaknya makan dan minuman. Ketika manusia berpuasa, maka pintu masuk setan itu semakin sempit. Kenapa? Karena lapar manusia itu menyebabkan setan tidak bisa mengganggu nafsu manusia. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, dawimi qur'a babil jannah." Aisyah, teruslah engkau mengetuk pintu surga. Ya Rasulullah, bagaimana caraku untuk mengetuk pintu surga? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu bilju', yaitu dengan sering melakukan lapar. Dalam sebuah ibarat disebutkan bahwa orang yang hendak mendapatkan Lailatul Qadar tidak akan pernah mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau dalam perutnya itu dipenuhi oleh makanan yang mengenyangkan, walaupun makanan itu halal. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dalam bab asraris shaum, yaitu dalam bab rahasia-rahasia puasa, Imam Abu Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau seseorang tidak bisa menahan laparnya, ketika seseorang berbuka siang hari menahan laparnya dari makan dan minum, tetapi ketika berbuka ia menghabiskan makan dan minumnya sampai kenyang, maka menurut Imam Al-Ghazali itu adalah cara berbuka yang haram. Kenapa? Karena membuat perut kita sangat kenyang, sehingga makna puasa itu tidak akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu kebaikan. Yang kedua, sabda Rasulullah, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu dia akan menghapus kesalahan dan dosa manusia, sama seperti air yang memadamkan api yang sedang membara. Ketika ada api yang membara, kemudian kita siram menggunakan air, langsung padam apilah, langsung apinya padam. Maka seperti itulah ibarat yang diberikan oleh Rasulullah terhadap dosa-dosa
seorang manusia ketika ia bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man fattara sha'iman kana lahu ajruhu mislu ajrihi la yanqusu minhu syai'un." Siapa saja yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang ia berikan berbuka itu tanpa dikurangi sesuatu pun dari pahala orang yang diberikan berbuka itu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.